21. Renungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupahkan." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandul, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mengapa yang masuk terakhir ini hanya 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga yang terkasih, sangat menarik bacaan Injil hari ini. Iri hatikah engkau kalau aku murah hati? Begitulah ungkapan Yesus dalam Injil hari ini. Banyak orang heran atas perumpamaan ini. Mereka merasa tidak adil memberi imbalan yang sama kepada setiap orang tanpa memperhitungkan kerja dan pengorbanan orang lain. Tentu Yesus ingin mengejutkan dan merobohkan kita atas gagasan yang kita pertahankan, bahwa kita punya jasa yang harus diakui oleh Allah. Yesus membuat suatu perbandingan
bukan antara pekerja perorangan, tetapi antara berbagai kelompok pekerja. Allah telah memanggil berbagai manusia untuk bekerja dalam kebun anggurnya. Ia memanggil Abraham lebih dulu dan menjadikan keturunannya sebagai penanggung jawab pekerjaannya di dunia ini. Kemudian pada zaman Musa, banyak orang lain bergabung dengan kelompok ini ketika mereka meninggalkan Mesir. Para penatua tidak pernah berhenti menuntut hak mereka untuk menerima perlakuan yang lebih baik daripada orang lain pada zamannya. Lalu kedatangan Kristus, Injil dibawa kepada bangsa lain yang belum percaya pada Allah. Keluarga yang terkasih, dalam perumpamaan ini, semua orang diperlakukan sama dengan masing-masing menerima satu keping perak. Biarlah mereka bergembira karena telah diundang. Untuk apa? Untuk bekerja, karena sebelumnya mereka tidak bekerja. Tentu, kalau kita diundang Yesus melakukan pekerjaan, pasti kita bahagia, pasti kita bersukacita. Tapi apa? Sikap, ungkapan, dan sungut-sungut orang Yahudi meminta supaya lebih dihargai. Segalanya dilebihkan, diistimewakan, dimanjakan, dinomorsatukan, merasa paling hebat. Sebenarnya yang menarik dari perumpamaan ini bukan soal gaji atau upah, tapi apa? Adalah anugerah Tuhan, adalah kemurahan hatinya. Termasuklah itu pengampunan dosa dan keselamatan Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Saya, keluarga yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dalam hidup kita sering muncul rasa ini. Ingin diperhatikan, ingin dihargai, diperhitungkan, diistimewakan. Kadang-kadang begitu juga dalam keluarga kita. Sebagai seorang ibu ingin diperhatikan oleh suami, barangkali oleh anak. Juga sebagai suami ingin diperhatikan seorang istri, disapa, dipuji. Begitu juga seorang anak menuntut ingin diperhatikan oleh kedua orang tua. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, apa yang muncul? Iri hati. Maka Yesus katakan, iri hatikah engkau kalau saya murah hati? Sungguh menarik kutipannya. Ini sering terjadi dalam diri kita. Karena apa? Karena kita tidak sanggup. Padahal orang lain yang sanggup itu karena didasari dengan hati yang tulus melakukan. Tapi apa yang terjadi sering? Didasari oleh malas, maka iri, dan iri. Kita seringkali iri terhadap orang yang rezekinya banyak, padahal mereka melakukan dari usahanya, kerja kerasnya, terlebih dari ketekunannya, ketulusan hatinya. Tapi kita kadang-kadang iri kepada mereka. Mungkin juga persoalan lain, kita iri kepada tetangga. Karena apa?
yang kamu tuai. Keluarga yang terkasih, rasa ini jelas akan membawa persoalan yang bertubi-tubi. Tak penting, menumpuk, maka sulit kita mengendalikan diri. Susah melihat orang senang, atau senang melihat orang susah. Jika ini sudah ada dalam hati kita, kita harus berhati-hati. Berarti kita sering tidak bersyukur akan rahmat yang kita terima sendiri. Nah, keluarga yang terkasih, yang menjadi pertanyaan itu, apa? Kapan kita bahagia? Bisakah saya bahagia memiliki apa yang ada padaku? Atau bisakah saya bahagia melihat orang bahagia? Nah, dalam arti luas, Allah bebas menunjukkan kemurahan hatinya kepada yang dikehendakinya, dan kita tidak boleh membatasi. Nah, mari kita refleksikan pertanyaan ini. Siapakah aku di hadapan Allah sehingga sampai saya begitu iri melihat kebaikan Tuhan yang dialami oleh sesama?